Tes, tes. Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Oke. Hmm. Hmm. Oke, pagi semuanya. Halo, halo. Ini masih pada di kasur apa gimana nih? Hai. Kayaknya udah pada bangun nggak sih? Ya tadi di grup juga udah rame. Oke, responsif ya teman-teman. Sebelumnya kenalin nama aku Tiara Delina. Biasa dipanggil Rara ya, panggil aku Kak Rara. Jadi kalau misalnya mau tanya, misalnya nanti ada pertanyaan mau kalian tanyain, bisa di private chat ke yang ini ya, ke akun aku yang ini. Oke deh, ini semuanya kelas 12 apa gimana nih? Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 nggak? Apa kelas 12 semua? Oh, ada yang gap year juga. Oke, oke, siap, siap. Wih, semangat ya, masih semangat. Keren, keren, keren. Oh, wow, keren, keren. Gap year 2 tahun ya. Siap, siap, siap. Udah suhu banget nih berarti. It's okay. Oke, kalau gitu, oke, kelas 12 ya. Oke, kalau gitu karena udah jam 9, kita mulai aja ya kali ini. Aku share screen dulu. Wait. Nih ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. Oke. Oke, karena kita mulai ya, guys. Nah, yang pertama jadi di sini masih kosong karena mungkin kita mulai dari awal yaitu kenalan sama tabel periodik. Nah, ini tuh yang paling krusial kalau menurut aku. Sebenarnya nih, kalau misalnya kalian mau bisa kimia, kalau mau gampang kimia gitu, harus hafal tabel periodik. Seharusnya kan gitu ya, seharusnya. Cuman karena mungkin di sini kita sadar diri aja gitu, kalau kapasitas otak kita nggak sebanyak itu ya kan memorinya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu tips and trick gimana caranya kalian ngafalin tabel periodik gitu. Kalian kenalan dulu lah gitu sama tabel periodik. Gimana caranya? Jadi gini. Kalian tuh cukup bayangin aja, bayangin tabel periodik itu kayak gimana. Misalnya, berarti kan kalau misalnya dibayangin doang ya, itu tabel periodik kayak gini. Ih, kok nggak ada? Bentar. Ih, kenapa nih pen aku nggak ada, weh? Lo. Wait. Ih, kok nggak kecoret ya? Oh, ada nih. Wait. Oke, jadi tabel periodik bayangan bentuknya tuh kayak gimana sih? Berarti kan kalau misalnya yang ada di bayangan kalian pasti bentuknya kayak gini. Ya nggak? Bentuknya kayak gini nggak sih? Bentuknya kayak kayak di sini ada terus ada atasnya gitu. Ya nggak? Bentuknya kayak gini kan? Nah, terus abis itu urutannya tuh kayak gimana? Jadi kalian harus gambarin dulu kalau misalnya urutannya pasti gini. 1A, 2A, gini kan? 1A, 2A. Terus abis itu di sini ada golongan transisi. Terus di sini ada 3A, 4A, ya nggak? 4A, 5A, terus 6A, 7A, 8A. Iya nggak? Kayak gini nggak bentuknya? Urutannya kan kayak gini kan? Ke samping. Terus habis itu
ke bawahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya nggak? Kayak gini. Nah, intinya kalian harus bisa bayangin tabel periodik itu bentuknya kayak gini. Dan kalau misalnya kalian tuh harus hafal misalnya gini. Nomor 15 itu golongan berapa, periode berapa? Ada yang tahu nggak? Nomor 15 misalnya. Golongan berapa, periode berapa? Kalian kalau misalnya kayak gitu, ngitung dulu gitu pakai 1S, 2S gitu? Iya, betul. Kamu cara ngitungnya gimana? Pakai 1S, 2S dulu kah? Atau gimana? Atau enggak? Atau hafal? Atau udah hafal? Ada yang aku pakai 1S. Wow. Oke, benar bisa. Berarti kalian pakai kelam apa? Apa nih? KLMN. Oh, ini ya, konfigurasi. Berarti kan tapi itu kalian harus nyari dulu kan? Aku kasih tahu gimana caranya nggak nyari. Kayak gini. Kalau aku pribadi, kalau 1S, 2S terus pakai itu kelamaan kalau menurut aku. Jadi, intinya kalian harus hafal golongan 8A aja. Golongan 8A aja. Yaitu HE2, NE10, AR18, KR36, sama XE54. Nah, kalian hafal 5 ini aja. 5 ini. HE 2, 10, 18, 36, 54. 2, 10, 18, 36, 54. Udah itu aja yang harus kalian hafalin. Nah, nanti berarti 2 itu golongan 8A periode 1. Terus 10 itu periode 2, 18 periode 3 kayak gini. Ini kan gampang ya, cuman 5 doang. Nah, terus abis itu ke sampingnya baru kalian hitung mundur aja. Hitung mundur aja gimana? Sebelum 10 berapa? Sebelum 10, 9 ya? Kayak ya udah, 9. Di sini 9. Sebelum 9, 8, 7, dan selanjutnya. Nah, berarti kalau misalnya kita ngitung nomor 15 berarti 18, 17, 16, 15. Golongan 5A periode 3. Iya nggak? Paham nggak maksudku? Lebih mudah nggak dibanding pakai 1S, 2S? Oke, udah ada yang paham nih. Ada yang belum paham sampai sini? Aman, Kak? Oke, nice. Oke ya. Jadi ini tips and trick dari aku. Jadi kalau misalnya, kalau nomor yang gede-gede gimana? Kalau misalnya nomor 50. 50 kalian pakai KLMN gitu? 2, 8, 18, 36, bla 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 bla. Nah, betul. Lebih gampang kan? Jadi hitung mundur aja. Ya nggak? Daripada pakai 1S, 2S. Betul banget. Jadi makanya kita harus kenalan dulu nih sama tabel periodik. Jadi kalau misalnya nomor 50 gitu. Berarti ya udah di sini kan berapa? 53, 52, 51, 50. Golongan berapa nih? 4A periode 5. Selesai. Berapa detik kalian cuma nentuin golongan dan periode? Cuman hitungan detik doang. Kalau kalian udah hafal si golongan 8. Ada pertanyaan? Udah kenal belum nih sama tabel periodik? Jadi kalian nggak usah ngafal-ngafal lagi. Aman-aman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kita next. Kak, boleh ulangi sekali lagi nggak? Aku ada agak nge-lag. Oke. Jadi intinya gini ya. Iya betul, golongan B atau golongan transisi juga berlaku ya guys. Kalau golongan transisi, oke jadi gini, aku ulang sedikit. Intinya adalah kesimpulannya, kalian harus hafal golongan 8A. Jadi 2, 10, 2, 10, 18, 36, 5, 4. Ya, habis itu kalian hitung mundur ke belakang. Jadi kayak ini 10 nih, 9, 8, 7. Ini kan kalau 7 kan berarti ada di golongan 5A periode 2.
Kayak gitu ya. Nah, berlaku juga buat golongan transisi. Tapi golongan transisi urutannya tuh kayak gini. Urutannya itu 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A-nya 3 kali. Kok A sih? B, sorry. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya 3 kali ya. 8B, 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 1B, 2B. Nah, jadi urutannya tuh kayak gini, emang agak panjang ya. Emang agak panjang. Jadi 8B-nya tuh 3 kali. Habis itu baru 1B, 2B, baru ke 3A. 3A, 4A, dan seterusnya. Dan golongan B atau golongan transisi itu mulai dari periode 4. Kuncinya, yaps, betul. Kuncinya dari 8A. Jadi kalau misalnya nih nanti ada ujian gitu, kalian kan nggak boleh bawa tabel periodik dong. Jadi kalian kalau misalnya udah dikumpulin semua, kalian bisa bikin catatan tabel periodik. Bentuk aja kayak gini. Bentuk aja urutan kayak gini, terus nanti tinggal kasih 8A-nya. Udah, tinggal hitung mundur doang. Lebih gampang. Yaps, betul. Golongan mulia memang mulia, emang sangat mulia sih. Oke, aman ya. Nah, kalau nggak percaya kita lihat. Tara, lihat nih. 10, 9, 8, 7, tah, ya kan? Nah, 36, 35, 34, tuh ya. Kalau kalian nggak percaya sama aku, sok bisa dibuktiin. Urutan kan? Gampang? Ada yang kesusahan? Di mana kesusahannya? Tolong bilang. Karena ini basic dari kimia banget. Gimana? Kalau aman bilang. Kalau aman bilang aman. Oke, udah aman. Yang lain? Next aja nih. Oke. Ya, urutan aja. Kenapa golongan apa nih? Kenapa golongan 8B-nya ada 3? Gini guys. Kenapa ya? Ini pelajaran kelas 10 bab 1 kalau nggak salah, ini awal banget seharusnya. Kenapa kalian tahu nggak sih kenapa sih ini 8A? Kenapa si Ne atau neon itu golongan 8A? Kenapa nggak golongan 3A aja? Aku maunya 3A gitu. Tapi enggak Kak, dari sononya udah kayak gitu, misalnya gitu. Oh, tidak, nggak gitu guys. Jadi gini, golongan itu kenapa ada golongan 8 gitu, golongan 7, golongan dan yang lainnya. Itu karena disusun berdasarkan elektron valensi. Elektron valensi. Jadi kalau misalnya gini, kenapa dia golongan 8? Ya karena elektron valensinya tuh ada 8. Kalau misalnya dia golongan 5, artinya dia elektron valensinya berapa? Golongan 5. Yaps. Golongan 5 ya guys, bukan nomor atom 5. Kalau 2, 3 itu elektron ya. Ini golongan 5 ya berarti elektron valensinya 5, selesai. Kenapa golongan 8-nya ada 3? Ya berarti elektron valensinya itu ada 8, 3-3-nya. Paham? Ada yang masih bingung? Ini elektron valensi. Nah, jadi kan masih inget gak sih ada kaidah oktet? Jadi oktet itu semua atom itu iri banget gitu sama gas mulia. Karena gas mulia itu elektron valensinya tuh 8, udah stabil banget, udah sempurna banget gitu kan. Nah, makanya si golongan 7A nih, golongan 7A kan masih 7 ya elektron valensinya. Dia belum oktet, dia belum stabil nih. Makanya dia tuh butuh 1 elektron lagi supaya kayak gas mulia. Supaya elektron valensinya tuh 8. Gitu. Paham? Jadi kayak kenapa si Ne di sini gitu? Kenapa si Ne golongan 8A? Kenapa nggak di 3A aja? Jangan.
Ya, betul. Ada yang oktet ada yang 8, ada yang duplet ada 2 gitu ya. Tapi duplet itu cuman yang kecil-kecil aja, kayak nomor atom 1, 2, 3, sama 4 gitu. Sisanya semuanya oktet. Gitu guys. Jadi, intinya semua urutan ini itu ada maknanya gitu, kayak terus kenapa juga nih si AR itu ada di periode 3 gitu, kenapa nggak di periode 2, kenapa nggak di periode 3, 4, 5, bla bla bla. Dia maunya di sini. Kenapa? Karena gini, sekarang kita bahas di ini periode ya, periode. Periode itu disusun berdasarkan kulit kulit, guys. Apa nih? Kalau yang B urutan hitungnya gimana ya? Sama aja ya. Apa namanya? Jadi gini, misalnya di sini golongan wait. Nah, ini nih 50 ya. Misalnya ini 50 kan golongan 4, terus ini 51 nih. 51 kan? Ini 51. Ya udah langsung ke sini. 5, 50, 4, 9, 8, 4, 8 kayak gitu. Sama. Urutannya tuh kayak gitu. Ya udah ngurut aja. Ya, aman nggak? Jadi tinggal diurutin aja. Nih, misalnya nah, ini kan. Misalnya 49, 48, 47, 46 dan lain-lain. Aman? Oke. Udah ya. Oh, ini kok 50, 51, 49 ya? Sorry, aku salah hitung. Nah, ini tinggal matematika lah gitu. Itu ya. Aman? Iya, sama-sama. Itu ya. Jadi, pokoknya ngurut aja, nggak usah dibikin ribet karena kimia itu gampang banget. Beneran, ini mah nggak bohong. Nah, terus kita lanjut ya, ke si periode tadi. Kan kalau misalnya elektron valensi atau elektron terakhir itu golongan gitu ya. Kalau periode ini dia disusun berdasarkan kulit. Kayak misalnya gini, periode 1 gitu. Periode 1 berarti ya udah kulitnya ada 1. Selesai. Kak, bingung 51-nya di mana? Dari mana? Oh, salah ya. Salah guys. Tadi aku salah ngitung mundur. Oke. Nih, jadi kayak 49 kan mundur ya. Tuh. Nah, terus kalau misalnya golongan 2 berarti kulitnya ada berapa? Golongan periode 2, sorry. Periode 2 kulitnya ada berapa? Periode 2. Kulitnya ada 2. Betul. Jadi gini. 1, 2. Ya ini nggak bulat ya, cuman ya anggap aja bulat. Terus kalau periode 3, 1, 2, 3. Selesai. Jadi periode 5, 6, 7, 8, ya berarti kulitnya ada segitu. Paham? Jadi kayak kenapa kenapa si AR adanya di periode 3 sih, Kak? Kenapa nggak di periode 1 aja? Ya karena kulitnya si AR ada 3 gitu. Makanya dia ditaruhnya tuh di situ. Ya betul, kulit itu K-elemen. Ya betul. Paham? Jadi kayak kenapa sih tabel periodik tuh kayak gini dari sononya, Kak? Penemunya udah kayak gini. Oh, tidak gitu, guys. Jadi emang ilmuwan itu nggak semata-mata taruh MN aja di sini, taruh CA aja di sini. Nggak gitu ya, guys. Jadi semuanya itu ada alasannya. Ada pertanyaan? Terus kalau golongan itu tentuin dari elektron valensi ya guys. Jadi kalau misalnya dia golongan 6 berarti elektron valensinya ada 6. Kalau golongan 1 berarti dia elektron valensinya ada 1. Oke? Aman? Oke, mungkin sampai sini cukup ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, itu bisa diulang lagi record-annya. Nah, terus, abis itu, ini kita buat apa sih, Kak? Gitu, kayak buat apa gitu. Jadi ini kalian bakalan mudah buat, nentuin, apa ya, ikatan kimianya. Jadi gini, misalnya eh, gini, oke,
Ini cepet-cepetan ya, coba cepet-cepetan. Kalian kalau misalnya udah paham ini, coba kalian cepet-cepetan. Nomor atom berapa ya? Aku maunya nomor atom 16. Golongan berapa, periode berapa? Ayo, 1, 2, 3. Masih lama nih, masih butuh beberapa detik. Anjay, udah. Ya, betul. Cepet gak? Cepet gak? Kalian pakai konfigurasi nggak aku tanya? Pakai konfigurasi nggak? Enggak, ya kan? Kayak tinggal misalkan kalian kalau udah hafal nih 18, 18, 17, 16. Oke, 16, 8 apa namanya? 6A. Udah kayak gitu. Kalau kalau kalian hafal kan 18, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18 gitu. 18, 17, 16. Ya kan? Kalau misalnya nomor atom 32, 32 nih, berapa detik nih kalian bisanya? Golongan berapa, periode berapa? 4A, betul, nice. Itu udah baru nggak nyampe 10 detik kayaknya. Nice. Periode 4. Yaps. Yaps. Cepet nggak? Ada perubahan nggak cara mikir kalian sebelumnya sama sekarang? Gimana? Cepet banget. Nah, nice. Sama-sama guys. Jadi gitu ya. Jadi intinya kalian hafal aja. Jadi konfigurasi kan nanti kalian banyak nih hafalannya, entah kalian mau ngafalin biologi kah atau apa gitu. Kalian simpen aja memorinya untuk itu. Jadi kalau kimia nggak usah dihafal. Udah cuman 5 aja, butuh 5 aja yang dihafal. Oh ya tadi ada yang nanya ya, buat bawahnya nih, yang bawah si radon ya, si radon si ini tuh nggak usah dihafal kalau menurutku ya. Karena kalau dihafal lebih bagus, cuman yang, radon ke bawah itu, apa namanya, oh iya nanti bakal dikirim kok. Kalau radon ke bawah itu dia udah radioaktif, jadi bakalan jarang dipakai. Jadi kalian simpen aja, awet-awet aja memorinya cuman sampai, xenon aja, cuman sampai 54, ya. Gitu. Nah, itu tuh untuk apa kita hafal? Jadi untuk kayak gini, mmm, kita kan di sini mau belajar ikatan kimia ya, ikatan kimia. Masih inget gak sih yang, kovalen, ion, kayak gitu-gitu? Kak, itu kalau untuk B gimana? Wah, yang B udah tadi udah dibahas ya, guys. Nah, jadi ada yang logam, terus ion, terus ada yang kovalen. Ini, masih inget ini gimana sih caranya gitu? Ini tuh apa sih gitu? Ada yang masih inget? Sedikit? Tuh, oke. Namanya doang kah? Oh, lupa. Sini aku ingetin kalian. Jadi kalau misalnya logam, intinya kayak gini. Oh, ada yang masih. Bagus, bagus. Lupa ingat. Oke, logam itu kalau misalnya logam berikatan dengan logam. Kalau ion itu dia logam berikatan dengan non logam. Kalau kovalen, non-logam ditambah non-logam. Jadi kayak misalnya ada ikatan nih, ikatan kimianya logam sama non-logam, artinya dia ion, gitu. Kalau non-logam sama non-logam berarti itu kovalen. Kalau logam sama logam itu, apa namanya, logam, ikatan logam. Intinya kayak gitu. Nah, gimana sih Kak caranya kita tahu logam non-logamnya yang tuh gimana gitu? Kovalen itu yang non-logam ditambah non-logam ya berikatannya. Nah, kuncinya adalah, bisa ngebayangin tabel periodik yang aku bilang. Gini, kan, kalian udah hafal nih tabel periodik tuh kayak gini, masa bisa bayangin, oh bentuknya tuh kayak gini gitu, bentuknya tuh kayak gini. Jadi kalian ini cuman pakai feeling aja, kalau nggak mau hafal ya, kalau nggak mau hafal kalian pakai feeling. Aku feeling-nya tuh kayak gini, di sini, nah, di sini nih, di sekitar sini. Nah, itu adalah bagian non-logam. Di sini, di sekitar atas kanan itu dia non-logam. Non-logam.
Sisanya itu logam. Sisanya ini logam. Jadi kalau misalnya kalian misalnya nomor atom 17. 17 kan berarti di bayangan kalian, oh, dia di atas kanan gitu. Kalau transisi ya berarti auto logam semua. Ya enggak? Auto logam semua, nggak usah dibikin pusing, guys. Jadi kayak pokoknya kanan atas nih, kanan atas, bayangin aja kanan atas itu non logam. Berarti kalau misalnya nomor atomnya 17 nih. Oh, dia kanan atas, berarti non logam gitu. Nomor atom 30 gitu. 30 kan kalau kalian bayangin nih, 30 berarti udah tengah banget nih, udah tengah. Oke, dia logam. Itu pakai feeling ya. Kayak gitu feelingnya. Jadi kayak itu cara buat kalian kalau males ngafal atau nggak bisa ngafal. Aku caranya kayak gitu. Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Kalau non logam itu ya, nah kalau mau lebih tepatnya, nih lihat di sini. Ini tah. Jadi dari N, S juga ya, ini S termasuk S. Nah, kayak gini. Jadi dia mulai dari si N masuk, S juga masuk non logam, BR masuk. Nah, jadi kayak agak 7, 16. Si P juga masuk. Ini. Nah, yang di sampingnya ini itu dia semi. Semi. Ini semi. Semi logam. Jadi dia bisa logam, bisa non logam. Nah, terus kalau yang ini dia non logam. Berarti kalau misalnya kalian ya udah kalian hafalin aja yang semi logamnya. Berarti semi logamnya kalau ke atas dia non logam, kalau ke bawahnya itu berarti dia logam. Dari mana ke mana? Ini kalian hafalin pakai feeling aja kalau misalnya nggak bisa ngafal, tapi kalau memorinya masih cukup dihafalin aja gitu. Jadi kayak non logam itu dari N 7, 16, 35 berarti ke atas. Aman nggak cara ngafalnya? Kalau H non logam ya, betul. Dia pengecualian si H ini pasti non logam. Cuman dia doang kok. Si H ini non logam. Kalau 5A masih non logam nggak? 5A non logam. 5A. 5A cuman si N doang ya. Si N yang non logam bawahnya itu. Nah, oke, gini ya. Nih aku ulangin lagi semuanya pasang kuping, pasang mata. Oke. Nah, jadi gini. Kalau misalnya pakai feeling atau pakai raba-raba, gini, aku cuman ngerabain kayak gini doang. Jadi sebelah kanan atas itu non logam. Kalau misalnya nomor 35, wah 35 kan kanan banget nih. Kanan banget, oh berarti dia non logam. Gitu. Nomor 10, dia mah paling pojok nomor 10 gitu kan. Oh pasti dia non logam. Terus kayak nomor 16, oh iya 16 tuh masih di kanan atas. 8, oh dia di atas nih, dia paling atas berarti non logam. Kayak gitu. Benar. Terus abis itu kalau misalnya yang semi logam, dia tuh bisa jadi logam, bisa jadi non logam. Tergantung keadaan, dia bisa menyesuaikan. Terus kalau misalnya di bawah, jadi kayak kiri bawah sampai belakang-belakang nih ya, sampai sini nih semuanya ini dia logam. Semuanya logam. Jadi kayak yang non logam tuh dikit banget emang di sebelah kanan atas. Kayak gitu ya. Hmm, Yang itu masih semi logam, Kak? Enggak, dia non logam. Dia non logam. Ini non logam. Dia non logam. Bentar. Setahu saya akhiran UM itu pasti logam. Cek ke diagonal ke bawah termasuk non logam ya. UM. UM apa tuh? UM. Mana UM, guys? Apa nih?
86 sama 100 juga 100 juga itu enggak. Nih gini guys. Jadi karena aku sadar, kita tuh sadar kalau kapasitas otak kita enggak apa ya, enggak banyak. Jadi kalian cuman hafal di 54 aja, sampai 54. Jadi yang ke bawah lantanida, aktanida itu nggak usah dihafalin, nggak usah dimasukin ke memori kalian. Gitu. Karena apa ya? Ya mungkin kalau punya banyak spare otak boleh gitu, boleh nggak ada salahnya. Cuman kalau menurut aku, saran dari aku cuman sampai periode 5 aja udah cukup. Cukup ya. Gitu. Karena yang ke bawahnya itu udah radioaktif, jadi udah nggak bisa apa ya, udah bakal jarang dipakai. Kalsium, oh, kalsium, magnesium. Kayaknya semuanya akhirannya UM ya. Hampir semuanya. Iya, betul. Itu logam yang UM gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ini aku recall biar lebih mudah ya. Semoga keulang ya, apa ya, kembali memorinya. Iya, betul. Ya, it's okay. Nah, apa namanya? Jadi intinya gitu ya, kalian pakai feeling aja. Kan tadi kalian udah tahu tuh, kayak oh, nomor 30 gitu. Oh, 30 di tengah gitu. Oh, nomor 20. Wah, 20 mah bawa kiri banget gitu. Oh, berarti dia logam. Paham nggak? Jadi kayak kalian bisa cuman 1 detik. Enggak 1 detik deh. 3 detik deh. 3 detik bisa nentuin dia logam atau non logam. Coba nih ya, aku tanya. Paham Kak? Insya Allah, mantap. Let's go. Misalnya nih ya, ini coba kalian challenge. Kalian bisa jawab berapa detik. Golongan, enggak, nomor atom, ini logam atau non logam ya jawabnya. Nomor atom, berapa ya aku maunya? 25. Logam non logam. Yaps. 2 detik. Itu belum ngetiknya ya. Itu berarti 25. Oke, logam. Ketik, kirim. Berapa detik kalian bisa jawab dia logam? Berapa detik? 1 detik kayaknya sih. Keren. Mantap, guys. Nice. Langsung kebayang. Nah, langsung kebayang di tengah. Gitu. Oke. 5 detik sama ngetik. Nah, iya kan? Gampang kan? Nah, kayak gitu. Terus 1 detik strike langsung di kepala. Nice. Bagus banget, guys. Jadi gitu. Terus kalau misalnya nomor atom berapa ya? Aku maunya 9. Berapa detik? Ups. Wow. Cepat tepat ya, guys. Cepat tepat nih. Ayo, yang mana ayo? Waduh. Gimana nih? Oh, masih ada yang kagok ya? Ada yang masih jawab logam nih, guys. Iya, non kan? Yaps, betul. Kenapa? Karena ya itu, kalian bayangin aja. Ya, mentok. 9 tuh ujung mentok kanan atas ya, non logam. Ya kan? Jadi kayak kalian tuh bayangin aja 2, 10, 18, 36. 2, 10, 18, 36. 2, 10. 9 kan deket 10 ya, gitu. Dia kan non logam pasti, gitu. Jadi dia non logam. Paham? Paham kan? Kebayang gimana siapa yang non logam, siapa yang logam? Mantap. Oke, lagi ya. Seru gak? Kalau kalau misalnya kalau misalnya tahu titik terangnya tuh pasti gampang ya, guys. Kalau apalagi kalau benar pasti gampang. Coba nih, nomor atom nih ya. Siapin tangan, siapin otak. Nomor atom aku maunya 30. 30, guys. Yaps, nice. Udah, ayo 1 detik. Gampang banget gak sih? Udahlah, gampang banget ini mah. Oke. Ini nomor atom lagi nih ya, guys, lagi. Gampang Kak, ayo kimia kegampangan ya. Ya udahlah, belajar sendiri aja ya. Kegampangan. Oke.
nomor atom 17. Yaps. Oke. Oke, lagi ya, lagi. Nih lagi. Nomor atom 36. Yaps. Udah. Udah ya, udah kalian udah cukup sangat cepat sekali. Oke. Jadi gitu ya guys, pokoknya kimia nggak usah dianggap susah karena ini paling gampang. Nah, jadi itu untuk apa? Jadi kayak gini, misalnya kalian berarti bisa nih langsung nentuin ikatan kimianya. Kalau misalnya nomor atom oh ya, aku mau tanya nih, Nih, ini kan 2, 10, 18, 36. Kalau nomor ini golongan berapa, periode berapa ya? Golongan berapa, periode berapa? Nomor atom 11. Golongan berapa, periode berapa? Tut. Wah, bingung? Ya, betul. Kalau misalnya kalian mikir 9A Kak, nggak ada ya guys, nggak ada. Ini udah paling mentok tuh 10. Jadi kalau misalnya 10 nih udah paling mentok, nggak ada ya golongan 9A itu, nggak ada guys, nggak ada. Jadi kalau misalnya udah berarti kalian mulai dari awal. Jadi di sini 11 gitu. Jadi dia golongan 1A periode 3. Berarti kalau misalnya nomor atom 37 itu golongan berapa periode berapa? 37? 37. Nah, ya gampang ya. Nah, berarti kayak 37 berarti dia periode 5 gitu ya di sini, 37. Karena 36-nya mentok di sini. Gampang ya? Gampang. Oke. Jadi mulai dari awal lagi. Oke. Ini kalian tentuin ya ikatan apa. Kalian jadi tentuin dia ikatan apa. Misalnya ini. Salah. Ikatan kimianya apa? Ca sama Cl. Yeps. Udah gampang ya? Nah, bagus. Kenapa? Kok bisa ion sih? Coba kasih tahu temennya. Ada yang mau on mic mungkin? Atau mau di chat juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau on mic, boleh temenin aku. Kenapa sih kok ion? Kok bisa ion sih? Karena logam dan nah, Ca logam, Cl non logam. Nah, nice. Gampang ya? Coba lagi nih. Apa ya? Aku mau ini. N sama O. Ikatan N sama O. Ikatan apa? Logam? Banyak yang bilang logam, ada yang bilang kovalen. Yang bener tuh yang mana nih? Siapa yang pede? Logam atau kovalen? Coba caps lock yang pede. Ya, betul. Ada yang caps lock logam, weh. Ini logam, bener nih. Kovalen, oke. Nah, jadi bener ya tadi kata temennya kayak fix, logam fix, emang fix non logam sama non logam. Jadi kovalen ya. Kan 7 sama 8 ada di atas, guys. Dia di atas, jadi pasti non logam. Yang tadi aku bilang, kanan atas semakin banyak non logamnya. 7 sama 8 kan deket sama 10 ya. Dia tuh deretan 10 nih, paling atas gitu. Nah, berarti dia non logam sama non logam berarti kovalen. Aman? Lah, iya emang iya aman ya kayak gitu. Nah, pokoknya intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu nih kebayang tabel periodik itu gimana sih bentuknya, itu kalian bakalan lebih mudah gitu buat nentuin ikatan-ikatannya. Kayak gitu sih. Itu guys. Nah,
Terus habis itu, jadi gini, kita mau misalnya gini, CA ya tadi. CA. CA itu golongan berapa, guys? Tadi CA. Golongan berapa? Yaps, betul. Si CA ini golongan 2A ya. Artinya elektron valensinya ada berapa, hayo? Elektron valensinya ada berapa? Elektron valensi CA ada 2, betul ya. Elektron valensi CA itu ada 2 elektron. Terus tadi Cl. Dia golongan berapa? Golongan 7A, betul. Elektron valensinya ada? Ada 7, betul. Ada 7 ya, ada 7 elektron. Oke. Berarti si Cl ini dia udah stabil belum? Belum. Kurang berapa? Kurang berapa nih si Cl? Kurang 1. Satu apa? Kurang 1 apa? Kurang 1 elektron, betul. Kurang 1 elektron ya. 1 elektron. Nah, kan si Cl ini masih netral nih, masih netral. Nah, terus abis itu dia kurang 1 elektron, berarti dia narik dong 1 elektron. Jadi si Cl-nya itu muatannya apa? Kalau dia nambah 1 elektron, muatannya positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa? Negatif 1, betul. Jadi gini, si Cl kan dia di sini masih netral ya, tapi dia belum stabil. Akhirnya dia nambah 1 elektron, gitu ya, biar jadi Cl min, atau berarti di sini elektronnya itu udah ada 8 biar oktet kayak gas mulia. Kayak gitu. Nah, terus yang si CA udah stabil belum? Si CA udah stabil belum? Belum, oke. Kira-kira butuh berapa? Kira-kira si CA ini mau kita apain biar jadi stabil? Minus 8, minus 6, lepas elektron, buang elektron. Ada yang nambah 6, wah gimana nih? Jadi gini guys, apa namanya? Jadi semuanya itu punya 2 kemungkinan. Kalau si CA, itu kemungkinannya gini, ada yang nambah 6 elektron, ya kan? Biar elektronnya jadi 8, ya kan? Atau buang 2. Buang 2 elektron. Nah, begitupun si Cl ya. Nah, si Cl kan di sini ada 7 nih. Dia tuh ada 2 kemungkinan. Ada yang nambah 1 elektron atau buang 7. Buang 7 elektron. Nah, menurut kalian, ini kan mau buang, mau narik, itu butuh energi, guys. Kita butuh energi. Kalau misalnya si Cl, mendingan buang 7 atau narik 1? Ya mendingan narik 1. Kalau dibuang 7 kan butuh energi buat ngebuang 7-7-nya gitu. Hemat energi, betul. Nah, kalau si Ca juga sama. Buang 2 atau narik 6? Ya mendingan buang 2. Ya kan? Buang 2, betul. Inti simpelnya gitu. Tapi kok bisa, Kak? Gitu. Kok bisa sih gitu? Kenapa buang 2? Jadi, si Ca ini periode berapa? Tadi aku tanya. Periode salah. Periode 4, yaps, betul. Berarti kulitnya ada berapa periode, guys? Periode sayang-sayangku. Periode ya. 4, oke. 4, berarti kulitnya ada 4 kulit, betul. Jadi kan bentuknya gini ya. 1, 2, 3, 4. Gini kan, ada 4 kulit. Tadi elektron terakhirnya itu ada 2. Nah, ini di sini ada 2 elektron. Jadi kalian kalau ngebayangin tuh kayak gini, guys. Elektron terakhir, elektron valensi atau golongan itu pasti jumlah elektron yang ada di kulit terakhir. Jadi di kulit ini nih, di kulit terakhir itu ada 2 elektron. Kalau misalnya si 7 nih, golongan 7A. 7A nih ya. Ya berarti elektronnya di sini ada 7. Di sini ada 7, kayak gitu. Aman?
Kalau misalnya dia golongan 5, ya berarti di sini ada 5 nih. Kayak gini. Paham? Itu namanya elektron valensi. Masih paham? Ada yang nggak ngerti? Aman? Oke. Nah, terus kan kalau misalnya misalnya 2, 8, 8, 2 gitu kan. Nah, di sini itu ya udah berarti 2-nya tuh di sini, 2. Nah, ini 8 nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 udah, 8 udah, berarti kulit ketiga 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah, kalau misalnya kita buang 2, si CA kan buang 2 ya. Ini buang 2 nih. Kan? Buang 2 elektron. Artinya, kulit terakhir itu berapa elektronnya? Berapa elektronnya? That's it. 8. Paham kenapa harus dibuang 2? Jadi masih tetap bisa oktet ya, guys. Iya, emang iya. Oke? Aman? Ada yang belum ngerti? Kak, kalau narik 4 lepas 4 mending mana? Kalau dia lepas 4 atau narik 4 itu tergantung sama pasangannya. Kalau pasangannya narik, dia lepas. Kalau pasangannya lepas, dia narik. Jadi yang golongan 4 ini fleksibel. Jadi kayak bener-bener keterbalikan dari pasangannya. Jadi lihat dulu pasangannya. Gitu ya. Aman? Oke. Jadi gitu, guys. Jadi apa namanya? Semuanya itu harus oktet. Jadi elektron valensinya itu harus mantap, aman Kak. Ya, mantap juga, guys. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Makanya si CA ini karena awalnya dia netral nih. Dia netral ngebuang yang negatif. Ngebuang yang negatif artinya dia jadi positif atau negatif? Si CA jadi positif atau jadi negatif? Positif. Positif berapa? Yaps, betul. Positif 2. Jadi di sini si CA-nya itu jadi positif 2. Kenapa 2 plus? Karena kan dia awalnya netral. Dia ngebuang 2 yang negatif. Elektron itu kan negatif ya. Elektron itu negatif. Jadi dia buang negatif ya dia makin positif dong. Ya enggak? Karena dia ngebuangnya 2 elektron ya berarti dia jadi 2, positif 2. Gitu. Nah, terus si Cl tadi min 1 gitu ya. Karena dia narik 1 elektron. Dia yang awalnya netral narik negatif 1, berarti dia jadi 1. Nah, terus kalau misalnya dia apa namanya? Berikatan, itu sebenarnya tinggal di switch aja. Ini kan 2 nih. 2 kasih ke si Cl, ini sebenarnya 1 ya. Satunya itu kasih ke Ca. Jadinya Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2 gitu. CaCl2 gitu. Sebenarnya tinggal di switch aja. Apa namanya kalau misalnya kalian mau buat senyawa gitu. Gimana? Tapi ada kemungkinan buat si Ca nambah 6 ya, kayak gitu. Penulisan 2-nya tuh kadang bingung, Kak, 2Cl atau Cl2. Oke. Gini. Nih kalian kan tadi udah tahu non logam ya? Non logam. Khusus untuk non logam, kalau di apa namanya? Misalnya dia sendiri gitu. Misalnya Ca ditambah Cl kayak gitu. Nah, si Cl itu nggak bisa sendiri nih. Itu pasti ada 2-nya. Itu khusus untuk non logam. Jadi non logam itu harus ada 2. Misalnya N. N itu kan dia non logam ya? N. Nah, berarti dia nggak bisa N doang, tapi N2. O. O juga nggak bisa O doang, tapi O2. H. H juga nggak bisa H doang, tapi H2. Jadi, kalau misalnya kalian udah tahu non logam, itu harus ada 2-nya. Kayak Cl. Cl kan dia juga non logam, berarti Cl2, Br2, kayak gitu. Kecuali gas mulia. Jadi karena gas mulia itu udah stabil ya, udah mulia gitu. Jadi nggak usah kayak misalnya Ne, Ar, kayak gitu. Nggak usah ada 2-nya. Gitu. Kalau yang logam, dia bisa berdiri sendiri kok. Tanpa harus ada 2-nya. Aman?
Sampai sini aman aman. Itu tetapan kan Kak? Apa dikitin 2? Oke. Sebenarnya bukan ketetapan tapi emang dia nggak stabil gitu. Si non logam itu nggak bisa stabil dengan dirinya sendiri. Jadi dia harus berikatan dengan sesamanya gitu. Dia dengan sesamanya biar bisa stabil. Kayak misalnya gini, Cl ya. Cl. Berarti kan dia elektronnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, terus dia berikatan dengan Cl juga gitu. Sama Cl satunya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, habis itu mereka berikatan nih. Nah, berikatan. Jadi, tandanya, nih ya, tanda putih ini atau PeI, itu 2 elektron ini yang terhubung, itu punya si Cl pink, punya si Cl merah. Jadi dua-duanya itu punya si Cl pink, punya si Cl merah. Berarti kalau misalnya kita hitung, si Cl pink elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet kan? Ya enggak? Udah oktet? Udah stabil kan? Nah, udah stabil ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya si Cl merah gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah oktet juga. Jadi udah stabil. Makanya mereka itu harus kayak gini. Gitu. Jadi kayak 2 elektron ini punya si Cl, punya si Cl yang ini juga. Begitupun semuanya. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau non logam itu kayak gini, harus 2 gitu. Udah sih itu aja kira-kira yang mau aku. Misal kalau kita nggak tahu nih letak CaCl di mana itu cara taunya gimana? Kan kita nggak hafal. Kamu baru datang ya? Ya nggak? Yang nanya. Kalau nggak tahu letaknya kamu baru datang. Eh, oh. Tapi kamu udah tahu kan gimana cara nentuin letak CA-nya di mana, CL-nya di mana? Udah bisa kan? Udah bisa belum? Kayak emang kuncinya itu emang harus tahu letaknya di mana sih? Ya, betul. Dari apa gas mulia ya. Jadi kayak apa namanya? Kamu itu harus tahu dulu nih 2, 10, 18, 36. Ya, kita abis dari sini kita bakalan tahu dia non logam atau logamnya di mana. Semisal lagi tes mending kita hafal cara nulis SPU yang kayak yang gimana? Mendingan hafal cara nulis. Iya, mendingan nulis kayak gini aja. Kalau aku ya bikin apa ya, bikin catatan, ya udah tinggal buat urutan tabel periodik, itu kan nggak usah hafal ya, nggak usah effort. Terus ya udah tinggal taruh ini. Nanti habis itu kalian tinggal hitung mundur aja, udah kayak gitu. Kalau nggak bawa Kak, kalau misalnya nanti ujian nama unsur unsur nama nomor unsur yang dikasih tahu kan ya? Nama unsurnya. Oh, nama unsur. Eh, enggak. Nah, kalau itu PR. Kalau itu emang harus hafal. Misalnya natrium, kalsium kayak gitu. Itu emang harus hafal. Cuman jangan terlalu apa ya? Mengalir aja buat nama. Yang jelas kalian harus latihan soal kalau nama. Nanti juga kebentuk sendiri. Nanti aku kasih soal banyak. Mungkin maksudnya gak hafal unsur-unsur Kak. Dia CA golongan berapa. Oh iya kayaknya sih. Jadi tapi intinya ini kan cara cepet ya. Cuman kalau buat lebih baiknya lagi kalian hafal lebih baiknya lagi. Cuman kalau aku nggak kuat ngafalnya, jadi aku nggak pernah ngafal. Aku cuman ngebayangin aja gitu. Karena kapasitas otak aku cuman sampai situ. Tuh. Bagusnya hafal, kalau hafal lebih bagus. Ya guys, gitu.
Aman sampai sini? Ada pertanyaan lagi sebelum kita next? Wait. Ada pertanyaan? Udah nggak ada? Lanjut. Oke. Let's go. Ham. Ntar aku pembagian yang mineral dan lain-lain itu gimana, Kak? Unsurnya. Mineral? Apa tuh maksudnya mineral? Mineral itu senyawa kompleks ya, guys. Jadi nggak ada di tabel periodik. Gitu. Jadi nggak ada mineral di sini. Ya. Mineral. Nggak ada. Nggak ada, guys. Oke. Terus apa lagi ya yang mau aku kasih tahu? Kalau di ikatan unsur non-logam plus semi-logam itu mungkin banget. Nah, yang tadi aku bilang kalau misalnya semi-logam itu ngikutin pasangannya. Misalnya si semi-logam berikatan dengan non-logam, artinya dia jadi logam. Gitu. Kalau misalnya dia si semi-logam berikatan dengan logam, berarti dia jadi yang non-logamnya. Jadi sebenarnya gini guys, logam non-logam itu sifat ya. Ini aku mau tekenin lagi kalau logam non-logam ini tuh sifat nih. Sifat. Kalian tahu gak sih sifat itu apa? Sifat itu gini, kalian gak bakal bisa dibilang pendek kalau nggak ada yang tinggi. Kalian gak bakal bisa dibilang cantik kalau nggak ada yang jelek. Nah, jadi itu tuh perbandingan. Jadi kalau misalnya ada yang sifatnya logam sama logam nih misalnya. Logam sama logam. Nah, jadi urutannya itu semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin ke atas itu semakin non-logam. Jadi semakin ke kiri, semakin ke bawah, dia logamnya makin kuat gitu. Iya, betul. Berarti yang semi itu setengah logam, setengahnya lagi non-logam ya, Kak? Iya, betul. Tergantung sama pasangannya. Jadi kalau misalnya nih, si semi logam pasangannya sama logam. Nah, berarti kan dia lebih non-logam dibanding dia. Si semi logam itu lebih non-logam dibanding logam, makanya dia jadi non-logamnya. Terus kalau misalnya si semi logam berikatan dengan non-logam, nah pasti kan si semi logam lebih logam gitu loh, lebih logam, jadinya dia bakal jadi logamnya. Golongan transisi biasanya ikatan ion. Golongan transisi itu ikatan ion kalau misalnya dia sama non-logam. Karena kan golongan transisi semuanya logam. Oksigen, silikon, magnesium itu termasuk mineral kan, Kak? Oh, itu nggak termasuk mineral, guys. Jadi kayak misalnya aluminium, besi, kalsium, natrium. Kalau misalnya mereka sendiri, itu bukan mineral. Jadi mineral itu pasti senyawa kompleks. Atau kenapa orang-orang bilangnya aluminium itu mineral? Karena aluminium itu emang diambil dari mineral. Gitu loh. Tapi nanti dipisahin lagi, ini mineral terus dipisahin lagi gitu, aluminiumnya nanti sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aluminium doang, kalsium doang, itu bukan mineral. Itu tetap logam, tapi diambil dari mineral. Asalnya ya, sumbernya dari mineral. Kalau semi logam sama semi logam bisa nggak, Kak? Nggak. Kak, maaf, list materi yang bakal diajarin apa aja ya. Oke, nanti itu kita bahas di akhir ya, guys. Udah sih, itu aja yang mau aku kasih tahu. Kita next ke kita next ke mana ya? Oh, ini. Apa namanya? Jadi gini, aku mau ngasih tahu juga tentang ini masih perkenalan tabel periodik ya. Masih kenalan tabel periodik. Kalian masih inget gak?
jari-jari atom, terus energi ionisasi, keelektronegatifan dan lain-lain. Masih inget gak? Jari-jari atom? Enggak, oke. Enggak. Masih, oke. Wait. Waduh. Lupa Kak kalau itu. Oke, sebenarnya ini juga lebih mudah ya. Ini bakalan ngemudahin kalian juga. Tentang semakin ke bawah, semakin... Nah, iya, betul. Aku tanya, jari-jari dari atas ke bawah semakin berkurang atau semakin bertambah? Jari-jari atom. Jari-jari atom dari atas ke bawah makin nambah. Kenapa kok makin nambah? Kenapa? Kok bisa? Kok bisa makin nambah? Itu hafalan kalian atau... Yaps, betul. Yaps, betul. Gampang ya, jadi nggak usah nggak usah kalian hafalin dari atas ke bawah semakin besar, dari bawah ke atas semakin blablabla. Dah itu udah lupain aja. Jadi gini, kan tadi aku kasih teori kalau misalnya periode itu kulit ya, kayak misalnya ya udah jari-jari kan gini kan, jari-jari. Nah, kayak jadi jari-jari itu dari atas ke bawah semakin besar ya, karena jari-jarinya semakin besar gitu kan. Ya enggak, jadi dari atas ke bawah semakin besar. Intinya kayak gitu, dari bawah ke atas semakin besar semakin kecil. Aman sampai sini? Aman? Ada yang bingung? Oke, betul. Ulang Kak, oke. Nih ya. Jadi kan konsepnya gini nih, periode itu kulit. Periode itu kulit ya. Jadi kalau misalnya periode 1 berarti kulitnya 1. Kalau misalnya periode 2 kulitnya 2. Periode 3 kulitnya 3. Periode 4 kulitnya 4. Makin gede nggak? Makin gede nggak jari-jarinya? Ya, paham? Paham ya? Nah, jadi kayak gitu dari atas ke bawah. Itu. Oke. Terus kalau misalnya dari kiri ke kanan gimana, Kak? Kan periodenya sama, kan kulitnya sama. Kayak misalnya gini, gini. Misalnya ini. Nah, kayak gini. Gini. Salah. Misalnya ceritanya sama ya. Ceritanya bentuknya sama gitu. Nah, misalnya kita bandingin antara golongan 1A, 3A, sama 7A. Misalnya, kayak ini ya, misalnya 7A. 1A elektron valensinya ada berapa? Oke, betul, 1. Golongan 3A, elektronnya ada berapa elektron valensinya? Ya, betul. Ini kan 1, terus ini kan 3 ya. 7A berarti 7 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini. Nah, di tengah itu kan dia ada muatan positif ya. Ya enggak? Tengah-tengah atau inti atom itu kan positif. Elektron itu kan negatif. Ya enggak? Elektron itu negatif kan? Menurut kalian, positif sama negatif tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Ya, betul. Tarik-menarik, ya, betul. Logikanya nih ya, logikanya. Kira-kira yang paling kecil di antara 3 ini, 1 atau 7? Yang paling kecil? Wow, seimbang nih. 1 atau 7? Yang pede yang mana nih? Siapa yang pede? 1. 1 kah saya pede gitu. 7 kah saya pede gitu. Kayak masih banyak yang bilang 1. Nih, guys. Ingat ya. 7 deh. 1 atau 7 nih. Intinya, kan elektron itu kan negatif.
inti atom itu positif, berarti mereka bakal tarik-menarik dong, bukan tolak-menolak kan. Kalau tolak-menolak kan makin renggang. Kalau misalnya tarik-menarik kan makin deket. Ya enggak? Jadi yang paling kecil tuh yang mana? 1 atau 7? 7, 7, 7, 7. 6. Waduh, kok 6? 6 nih. Makhluk mana nih nggak ada 6 ya? Udah nih, kompak nih. 7. 7 ya, guys. Jadi kan kita bisa lihat di sini kalau misalnya si 7 emang jumlah plus sama minusnya sama, Kak. Kalau iya berarti 7. Jumlah plusnya itu iya, positifnya sama. Jadi kalau intinya adalah kalau misalnya kalian narik, maksudnya semakin banyak nariknya, semakin banyak elektronnya, berarti kan semakin ciut gitu. Ya kan? Kalau misalnya narik 7 berarti kan kayak narik banget. Jadi si kulit ini nih, si kulit yang ini nih, ini kan kulit ya, itu dia bakal makin menyusut ke inti gitu. Kalau misalnya narik 1 kan dia cuma narik tut gitu doang, kayak sedikit doang gitu. Jadi kayak ya tuh. Jadi semakin sempit, ya benar, jadi semakin sempit kalau misalnya tarikannya tuh banyak. Jadi nih kesimpulannya, dari kiri ke kanan jari-jari semakin apa? Kiri ke kanan jari-jari semakin oke. Oke, benar ya. Oke, nih oke lagi. Jari-jari dari bawah ke atas. Bawah ke atas semakin bawah ke atas. Bawah ke atas. Ya, betul. Ups. Ups, 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 ups. Bawah ke atas semakin apa, guys? Kecil ya. Terus kalau misalnya dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, jari-jari semakin apa? Kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Ya, tuh. Udah ya, gampang. Ada yang jawab kecil nih, besar ya, guys. Besar. Oke. Dah, kimia mah gampang. Males. Oke, itu buat jari-jari atom. Oke ya. Ini kan jari-jari nih. Jari. Nah, terus kalau misalnya energi ionisasi, kita lihat dari sini. Energi ionisasi misalnya. Nah, energi ionisasi itu apa? Jadi energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Menurut kalian, energinya yang paling besar tuh siapa? Energi yang paling besar itu siapa energi ionisasinya? Di antara ketiga ini. Kenapa bisa? Kenapa kalian bisa jawab itu? Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Ya, benar. Jawabannya benar 7A. Benar ya? Karena ya udah, ya karena elektronnya banyak ya, betul. Ya, betul. Karena yang paling banyak elektronnya benar. Ya udah kalau 1A ya cuman butuh energi dikit buat ngelepas 1 elektron gitu kan. Sedangkan kalau 7 itu butuh berapa? Butuh 7 energi lebih besar dibanding 1A gitu. Jadi kesimpulannya, dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Betul.
betul. Dari kiri ke kanan semakin besar, kenapa? Karena elektron valensinya semakin banyak, gitu kan. Nah, coba kalau misalnya dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin apa? Dari atas ke bawah. Oke, ada yang mau berpendapat? Dari atas ke bawah semakin besar. Berarti siang ini energinya tuh paling banyak ya? Lebih banyak elektronnya? Enggak. Kan kalau satu golongan dari atas ke bawah kan dia satu elektron. Kulitnya semakin banyak artinya dia semakin susah gitu untuk melepas si elektron. Semakin jauh semakin susahkah untuk dilepas elektronnya? Gimana? Yang jauh sama yang deket perbandingannya lebih susah yang deket atau yang jauh buat diputusin? Yang deket, yang jauh berarti lebih, yang jauh lebih apa? Lebih mudah untuk apa? Lebih susah untuk apa? Jadi yang jauh itu lebih mudah untuk diputusin ya guys. Ya, betul. Jadi yang jauh itu lebih mudah diputusin. Jadi energi yang kalian keluarkan itu ya lebih kecil, kan lebih gampang. Kalau misalnya yang dekat itu kan lebih susah kan buat ngelepasinnya gitu. Ini masalah elektron ya guys. Masalah elektron, bukan masalah apa-apa. Jadi kayak kalau misalnya yang dekat itu mungkin lebih susah karena ikatannya atau tarikannya tuh lebih apa ya? Lebih kuat gitu. Makanya energi yang dibutuhin itu lebih. Iya, betul. Ya kayak gitu aja. Ibarat hubungan ya, Kak. Gitu. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Ini konsep LDR. Iya, benar, benar. Iya, benar. Konsepnya LDR, lebih dekat sama lebih jauh. Iya, betul. Karena kan tarikannya ada di inti. Tarikannya ada di inti. Kalau misalnya dia jauh, berarti ya udah energinya sedikit aja gitu buat ngelepasinnya. Kalau misalnya dia lebih dekat ke inti, intinya kan yang narik. Intinya kan yang narik. Jadi dia lebih susah. Oke? Aman ya? Konsepnya kan tarik menarik. Ya, gitulah pokoknya. Jadi, nih ya, jadi dari bawah ke atas, energi ionisasinya dari bawah ke atas, energi ionisasinya semakin apa? Masih ada loh yang salah. Semakin, ya, besar. Oh, yeay. Benar ya? Terus kalau misalnya dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin, dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin, masih aja yang salah ada kok. Dari kiri ke kanan ya guys, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan elektronnya semakin banyak apa semakin dikit? Ya, betul ya. Jadi semakin besar, semakin banyak dari kiri ke kanan. Ya, benar ya? Berarti udah mayoritas udah benar. Jadi kalau misalnya, energi ionisasi dari kiri ke kanan, dia kan semakin banyak nih elektronnya. Jadi dia lebih banyak energinya yang harus dikeluarkan energi ionisasinya. Terus kalau misalnya, dari bawah ke atas, itu semakin besar juga. Karena kan yang di atas ini lebih deket ya sama yang narik gitu, jadi lebih besar juga energi yang dibutuhin, gitu. Nah, terus di sini, ada siapa ya namanya, siapa sih, afinitas elektron. Afinitas elektron.
Jadi si afinitas elektron ini itu peluang ya. Bahasanya apa ya? Peluang menjadi negatif atau anion ya. Atau dia narik elektron gitu ya, atau anion jadi negatif kayak gini misalnya. Menurut kalian si yang dari 1A, 3A sama 7A, peluang yang jadi negatif itu peluangnya gedean yang mana? Peluangnya gedean yang mana? Terus, ayo ada lagi yang mau berkomentar? Oke. Yang 7 ya, guys. Peluangnya tuh gedean yang 7. Karena ya kan dia cuma ngambil 1 elektron doang gitu kan. 1 elektron udah jadi anion atau udah jadi oktet gitu ya, udah jadi stabil. Sedangkan kalau 1 itu butuh 7 elektron, dia butuh narik 7 elektron. Berarti kan peluangnya lebih kecil gitu. Jadinya berarti afinitas elektron dari kiri ke kanan semakin yap, betul ya. Terus afinitas elektron dari atas ke bawah semakin dari atas ke bawah semakin dari atas ke bawah. Coba dipelototin lagi nih dari atas ke bawah, dia peluangnya semakin kecil atau semakin besar? Kecil kata Pak RT, emang Pak RT ikutan juga belajar kimia? Semakin besar? Oh iya kah? Masa? Kalau dia jadi negatif atau jadi negatif itu atau anion, dia narik atau ngelepas elektron? Narik atau lepas? Narik. Artinya berarti berarti dari atas ke bawah semakin kemampuan narik dari atas ke bawah semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Kenapa semakin kecil kok kawan-kawan? Kenapa bisa semakin kecil? Kenapa bisa semakin kecil? Yap. Tuh. Jadi karena dia makin jauh ya, karena dia kan dari atas ke bawah kan kulitnya semakin banyak. Jadi nariknya juga lebih susah. Jadi peluangnya buat dia jadi negatif juga lebih susah, lebih kecil peluangnya. Sedangkan kalau yang di atas itu kan dia ya cuma 1 kulit doang gitu kan atau 2 kulit doang gitu ya. Jadi kan peluangnya atau untuk narik elektron biar dia jadi negatif itu dia lebih besar peluangnya gitu. Nah, di sini jadi aku kasih rangkuman ya. Jadi ada JIKA itu dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Ini plus plus plus. Jadi ini itu jari-jari. Jari-jari, terus di sini itu energi ionisasi. Nah, ini ke elektronegatifan. Elektronegatifan. Tapi ke elektronegatifannya ini belum kita bahas sekarang ya. Nanti ini afinitas. Afinitas elektron. Nah, jadi bacanya tuh kayak gini, guys. Dari bawah ke atas, jari-jari itu semakin kecil, energi ionisasi itu semakin besar, ke elektronegatifan semakin besar, terus
afinitas elektron semakin besar. Cara bacanya gitu kayak gitu. Terus kalau dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Terus ionisasinya semakin besar, ini semakin besar, ini semakin besar. Bisa nggak cara bacanya? Cara baca ini? Bisa? Paham? Oke. Ntar ya. Nah, tapi ini ada pengecualian. Di ini, kalau misalnya golongan 2A itu lebih besar dibanding 3A. Enggak, salah, salah, salah. Bener deh. 2A itu lebih besar dibanding 3A. Terus nanti 5A dibanding 6A. Salah ding. Bentar-bentar. Aku lupa. Dibanding 4A, terus nanti 5A itu lebih besar dibanding 6A. Gitu. Jadi ini ada pengecualiannya. Kalau afinitas elektron itu dia gas mulia nggak termasuk. Itu nggak termasuk ya. Jadi kayak cuman sampai golongan 7 aja. Gitu. Oke, sampai sini ulang, Kak. Oh ya, ada yang minta ulang. Oke. Jadi cara bacanya gini ya. Ini kan jari-jari nih. Jari-jari atom dari tabel periodik dari bawah ke atas itu semakin kecil nih. Terus kalau jari-jari atom dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Terus kalau misalnya energi ionisasi, ini kan energi ionisasi nih, dari bawah ke atas itu semakin besar. Semakin besar, terus dari kiri ke kanan juga semakin besar. Cara bacanya gitu. Yap, betul. Gas mulia nggak masuk afinitas karena dia udah oktet. Ya, betul. Karena dia nggak bisa narik lagi. Kan kalau afinitas elektron kan kemampuan dia jadi negatif ya. Kemampuan dia untuk melepas elektron gitu. Salah. Menarik elektron. Jadi dia udah nggak bisa gitu. Kalau si gas mulia. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini mengenai perkenalan tabel periodik? Kalau kebalikannya dari ini Kak, itu berarti ya betul. Kalau misalnya kebalikannya ya berarti dibalik aja. Kalau dari atas ke bawah berarti jari-jari semakin besar. Tuh. Terus dari kanan ke kiri itu berarti energi ionisasinya semakin kecil kayak gitu. Kalau misalnya kebalik ya berarti dibalik aja. Aman? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Iya, sama-sama. Oke, materi yang nanti kita pelajarin. Jadi ini kan buat pengenalan elektron ya, pengenalan tabel periodik. Terus ada ikatan kimia. Ini nanti kan kalian udah tahu nih apa namanya inti-intinya. Jadi kita bakal selanjutnya itu bakal belajar stoikiometri. Iya. Gimana? Jadi nanti kita bakal belajar stoikiometri, habis itu laju reaksi, termokimia, kesetimbangan asam basa, hidrolisis, hidrokarbon, turunan alkana, sifat koligatif, sama elektrokimia. Nah, mungkin ini bakalan nanti catatannya ya di grup ya. Nanti aku kasih di grup. Terus apa namanya? Tapi ini bisa berubah seiring berjalannya waktu atau misalnya kalian mau request materi apa atau apa gitu. Nanti kalau misalnya atau udah ada kisi-kisinya, nanti kita bisa bahas kok. Karena masih gimana? Oke. Ada. Nek uas Oke. Ada pertanyaan? Kisi-kisi apa ujian mandiri? Iya, ada kisi-kisinya nggak? Nggak ada. Yang keluar materi apa aja nggak ada. Kalau misalnya nggak ada ya udah. Paling pakai ini aja nanti aku kasih soal-soal.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku mau rangkum materinya. Kan nanti belajar UM. Iya, betul. Nanti kita bakal belajar. Materi selanjutnya nanti hari Kamis ya. Berarti hari Kamis kita udah belajar stoikiometri. Ini udah mulai hitung-hitungan nih. Yang paling penting dan yang paling sering keluar seharusnya ya. Dan sangat dibutuhkan untuk materi kimia selanjutnya. Tuh, oke. Jadi nama senyawa atau soalnya itu yang paling aku iya sih sama. Itu hafalan ya, soalnya kalau tata nama senyawa kayak soalnya itu emang hafalan, itu nggak ada tips and triknya kayak nama natrium, kalsium, klorida, bla bla bla, itu hafalan guys. Jadi emang nggak bisa di tips and trikin. Gitu. Tapi kalau dulu aku ya, dulu zaman aku tuh ngerjain 100 soal guys. Tata nama senyawa 100 soal, tapi abis itu nanti hafal sendiri gitu. Kalau latihan ya, jadi aku nggak pernah effort ngafal Ca itu kalsium, natrium itu bla 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 kayak itu tuh nggak pernah. Jadi kayak bener-bener latihan soal aja sampai 100 soal lama-lama bisa gitu. Dan itu ketanam permanen di otak aku jadinya. Gitu. Kalau aku cara belajarnya gitu ya. Karena nggak bisa ngafal, aku sama sekali nggak bisa ngafal. Ada tugas dong, Kak. Tenang, guys. Ada tugas, aku udah ada tugas, udah 6 paket aku buat tugas buat kalian, tenang aja. Jadi jangan pernah kekurangan karena mungkin ada 100 soal lebih yang bakal aku kasih ke kalian. Tapi menyicil pelan-pelan. Oke, jadi karena waktunya udah habis, aku rangkum ya guys. Aku rangkum dari cerita perjalanan kita hari ini. Jadi untuk tabel periodik ini susunannya, iya nanti aku kasih kunci jawabannya juga. Apa namanya? Jadi di sini perjalanan kita ya dari awal kita harus tahu bisa ngebayangin tabel periodik aja itu udah bersyukur banget guys. Eh, Kalau hafal malah lebih sujud syukur lagi ya. Jadi intinya kunci dari aku adalah kalian harus hafal 2, 10, 18, 36 yang ini. Untuk apa? Untuk nentuin ke belakangnya nih. Jadi kalian nggak usah pakai 1S, 2S, 2, 8, 8, 18 kayak gitu udah nggak usah. Karena itu makan waktu. Nanti kan juga harus cepet-cepetan kan. Nah ini terus abis itu nanti urutannya tuh kayak gini. Jangan lupa 8B-nya ada 3 kali. Dan golongan transisi itu mulai dari golongan 4, dari periode 4 gitu ya. Jadi nanti di golongan 3 itu nggak ada golongan transisi gitu. Nah, terus elektron itu apa namanya, buat elektron valensi itu buat nentuin golongan ya. Buat nentuin golongan. Jadi kalau misalnya dia 4A berarti valensinya 4. Kalau dia 6A berarti valensinya 6 kayak gitu. Nah, terus periode kayak misalnya periode 3 artinya kulitnya ada 3. Kalau misalnya periode 1 kulitnya ada 1 kayak gitu. Nah, terus kalau ikatan kimia intinya non logam itu kovalen, logam plus non logam itu ion, logam-logam itu logam gitu. Nah, buat nentu ini caranya tuh gimana? Bayangin tabel periodik aja yang tadi aku bilang. Kayak enggak tepat juga, belum tepat juga nggak masalah. At least kalian udah bisa ngebayangin gitu tabel periodik. Oh iya, kanan atas 17 kan di kanan atas ya, deket 18 gitu. Oh, berarti dia non logam. Sisanya yang ke bawah itu logam. Atau enggak kalian boleh nih ngafalin yang non logamnya karena kan dikit kan? Dikit berarti yang enggak ada di hafalan kalian itu kalian bisa anggap dia logam. Kayak gitu. Udah, terus buat jari-jari apa ionisasi, afinitas elektron dan bla 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 ini udah ada rangkumannya. Sesimpel itu. Gitu. Selanjutnya kita bakal belajar mungkin nanti aku kasih ini ya, tata nama senyawa. Aku kasih soal tata nama senyawa biar selanjutnya kita belajar stoikiometri itu lebih mudah gitu. Tata nama senyawa itu nanti kalian cari di Google aja ya. Cari di Google kan ada apa sih tabel-tabel tabel apa namanya? Anion, nama kation gitu. Dia tinggal cari di situ. Oke, sebelum ditutup nih, ada pertanyaan
1 menit lagi. Drama nggak sih kata Pak RT? Ini Pak RT-nya ikutan apa gimana? Apa jangan-jangan Pak RT itu bapak kamu ya? Aduh, ini good notes ya, bisa dikirim lewat. Oh bisa sih, nanti aku kasih linknya juga di grup ya guys. Ter ter apa nih? Ter the best, terima kasih apa ter apa nih? Ter doang. Lah, nggak ada. Oke, kalau gitu aku cukupkan ya guys. Berarti nanti catatannya aku kasih di apa namanya? Aku kasih di grup ya guys. Oke, cukup sekian. Mohon maaf ya kalau misalnya kenalannya kurang berkesan atau kayak gimana. Semoga ilmu yang aku kasih tadi bermanfaat. Ya, recall-recall sedikit lah yang udah gap year. Terima kasih. Seru, bermanfaat. Makasih Kakak ya, sama-sama. Gitu. Oke deh, sangat seru, mantap. Ya udah. Kalau gitu aku cukupkan ya. Selamat istirahat, guys. Bye-bye. Kita lanjut di grup ya. Aku end ya, guys. Bye.